Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita memohon kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami rindukan Tuhan di pagi hari ini. Hati kami, jiwa kami, segenap pikiran kami bawa kepada Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang menyaksikan secara daring. Kami bawa keseluruhan hidup kami di hadapan Bapa, Allah yang mengasihi kami. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu dengan lemah lembut, mengubahkan hati kami, pikiran kami, cara pikir kami. Sehingga kami berjumpa denganmu, dengan hati-Mu. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, tetapi pakailah supaya menjadi berkat dan setiap kami diubahkan oleh firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur bisa hadir di tengah-tengah saudara, di tengah kebaktian, saya kira ini kebaktian yang hybrid juga ya. Jadi secara saudara yang datang di gedung gereja maupun saudara-saudara yang ada di rumah, saudara menyaksikan dimanapun dan kapan saudara menyaksikan siaran ini. Damai sejahtera kepada saudara-saudara semua. Dan salam dari jemaat GKY Citra Garden, hamba Tuhan maupun majelis kepada setiap saudara. Ya, kasih karunia Tuhan senantiasa memelihara kita di tengah keadaan yang mungkin tidak terlalu baik, tapi Tuhan menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu tema yang dimintakan kepada saya untuk dibawakan, yaitu mengenai pembenaran oleh karena iman atau dibenarkan oleh karena iman. Saudara, ketika mendapatkan tema ini, saya langsung berpikir bahwa hamba Tuhan maupun majelis dari GKY Gading Serpong sementara menyusun tema-tema yang ada hubungannya tentu saja dengan reformasi, begitu pikiran saya demikian. Saudara, setidaknya 504 tahun yang lalu, saudara-saudara, di tanggal 31 Oktober terjadi sebuah peristiwa yang menjadi momentum yang orang seringkali sebut sebagai momentum dari reformasi gereja, di mana saya kira saudara tahu ada seorang rahib bernama Martin Luther yang kemudian memakukan 95 dalil saudara-saudara di pintu gereja Wittenberg, saudara-saudara. Dan peristiwa itulah kemudian menjadi satu peristiwa yang menggerakkan atau memantik saudara-saudara semangat dari orang-orang yang selama ini saudara-saudara pada saat itu mungkin mengalami keresahan dengan praktik gerejawi yang seakan-akan tertidur saudara-saudara. Ada sebuah semangat untuk kembali kepada ajaran yang hakiki tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Kembali kepada inti dari semangat Injil itu sendiri, saudara-saudara. Yang kemudian kita kenal dalam tradisi Protestan di dalam 5 sola, saudara-saudara. Ini tentu bukan Luther yang menuliskan, tetapi ini adalah semacam formulasi, saudara-saudara, dari orang-orang yang kemudian ikut dalam gerakan reformasi. Dimulai dari Melanchthon, saudara-saudara, mengatakan 3 sola, lalu ditambahkan solus Christus dan Soli Deo Gloria. Nah saudara-saudara, tentu hari ini berbicara tentang pembenaran oleh karena iman. Kita sedang berbicara tentang sola fide. Sola fide, hanya oleh karena iman. Dan pembicaraan tentang hanya karena iman ini adalah satu hal yang penting sekali. Kenapa saya bilang ini satu hal yang penting sekali dan saya sangat yakin berbicara tentang iman atau pembenaran oleh karena iman ini adalah pergumulan sepanjang gereja ada di muka bumi. Pergumulan sepanjang adanya orang Kristen di muka bumi, sepanjang kita hidup, ini adalah pergumulan kita. Mengapa demikian? Saudara, berapa banyak dari antara kita, saya yakin saudara yang bergabung dengan gereja hari ini, saudara-saudara mungkin besar di dalam satu tradisi Kristen atau tradisi Protestanisme yang begitu kuat, dan saudara mengakui dengan kepala saudara atau dengan akal budi saudara, mengatakan bahwa kita semua ini diselamatkan oleh karena iman. Amin. Kita dibenarkan oleh karena iman. Saya yakin-yakinnya. Pikiran saudara mengamini perkataan ini. Tetapi jujur,
berapa banyak dari antara kita yang jika ditanya jauh dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita merasa bahwa nggak mungkin kita selamat tanpa perbuatan baik. Nggak mungkin kita dibenarkan tanpa perbuatan baik. Terus saya mengingat satu momen di mana waktu itu saya diwawancara sebagai seorang mahasiswa tingkat 1, memasuki kampus dan dunia pelayanan kampus. Seorang pembina atau seorang kakak tingkat mewawancarai saya yang pada saat itu ingin mendaftar menjadi pengurus dari pelayanan mahasiswa. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ingin mengukur seberapa jauh pemahaman teologi kamu. Orang dibenarkan atau diselamatkan karena apa? Dalam otak saya langsung muncul Efesus 2 ayat 8. Saya suka belajar doktrin, saudara-saudara. Saya mengatakan, sebab hanya oleh karena kasih karunia, kamu itu diselamatkan oleh karena iman. Bukan hasil perbuatan, bukan hasil tindakan kita dan sebagainya. Oh iya, oke. Lalu kemudian sang pembina ini atau kakak tingkat ini kemudian bertanya satu pertanyaan yang menarik, saudara. Berarti kamu sudah tidak pernah berbuat dosa? Oh enggak, saya bilang. Namanya manusia, siapa sih yang tidak berdosa? Bahkan ketika saudara menyaksikan, mendengarkan khotbah ini, apalagi saudara yang ada di sofa empuk yang ada di rumah. Mungkin saudara sedang berpikir setelah ini akan pesan GrabFood apa, saudara-saudara. Iya kan? Pikiran kita sedang menerawang jauh. Ada yang kepengen pergi ke Jepang di tengah masa pandemi. Pikiran kita sedang menerawang jauh. Ada yang sambil beribadah sambil membuka Instastory. Membuka TikTok, saudara-saudara. Saya yakin saudara tidak bisa menyangkali bahwa kita masih bisa berdosa. Dan saya pun mengakuinya sebagai seorang mahasiswa yang penuh dengan idealisme, yang katanya doktrinnya sudah penuh di kepala. Saya mengatakan, oh tentu tidak bisa. Saya masih bisa berdosa. Kemudian sang kakak tingkat ini kemudian mengatakan satu hal yang menarik. Oke, kalau begitu katakanlah kamu setelah ini berbohong. Lalu kemudian kamu menyeberang jalan dan kamu tertabrak. Apakah kamu masuk surga? Saudara, jujur saya gelagapan menjawab pertanyaan itu. Pengalaman saya adalah sebuah pengalaman yang saya yakin dialami oleh sebagian besar kita. Ada sebuah pertentangan di dalam pikiran dan hati kita. Secara nurani kita mengatakan bahwa tidak mungkin perbuatan ini diabaikan. Kalau saudara perhatikan tadi ayat pengakuan dosa, ayat pembacaan Alkitab, semua secara bertubi-tubi kita dimasukkan sebuah ide bahwa kita dibenarkan oleh karena iman, bukan perbuatan. Ada semacam satu perdebatan yang klasik tentang iman dan perbuatan di sana. Apakah orang dibenarkan oleh karena iman atau dibenarkan oleh karena perbuatan baik? Saya kira hal ini relevan. Mengapa? Saya ingat betul sekali. Ada seorang yang berkisah pada saya, Pak, saya bingung sebingung-bingungnya. Kenapa? Anaknya saudara-saudara menelpon dia. By the way, bapak ini adalah seorang majelis. Dia ditelepon oleh musenya, oleh pendetanya. Karena pendetanya mengatakan, Pak, anak bapak tidak ingin dibaptis. Loh, kok bisa? Karena anak bapak mengatakan, saya tidak mungkin diselamatkan karena sampai hari ini saya masih menonton pornografi. Sang pendeta mengatakan, oh kamu kalau percaya Yesus kamu selamat. Tapi anak itu insist mengatakan, tidak mungkin saya bisa selamat. Karena saya masih nonton pornografi. Saudara, ketika saya mengatakan pornografi, saya yakin sebagian saudara masih bergumul dengan hal ini. Bahkan mungkin anak-anak saudara. Lalu kemudian dengan sebuah
istilah doktrinal kita datang dan mengatakan, percaya Yesus kamu masuk surga. Saudara, saya kasih tahu, anak ini menurut saya jujur dengan hati nuraninya. Saya acungkan jempol pada anak ini. Tidak mungkin, karena saya masih nonton pornografi, kata dia. Mana mungkin saya hanya percaya Yesus, saya selamat. Saudara menemukan ketegangan ini? Saudara menemukan ada ketegangan antara yang namanya iman dan perbuatan ini? Itulah sebabnya kenapa Yakobus di dalam pasal yang kedua ayat 23 dan 24 mengatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan ini. Jadi kamu lihat, kata Yakobus, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tadi saudara barusan dapat ayat dicekokin, maaf kalau saya pakai kata itu, dengan sebuah ide bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Loh Pak, iya itu tadi ayatnya kan gitu, kok ayatnya Yakobus beda? Nah, iya, kita kembali lagi ke Galatia ya. Bagaimana Paulus mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya, perhatikan kata itu, hanya oleh karena iman. Jika saudara melihat kedua ayat ini selayang pandang, maka saudara akan menemukan kok sepertinya bertabrakan. Kok sepertinya Yakobus sedang melawan Paulus dan Paulus sedang melawan Yakobus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah perdebatan yang dari dulu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara sekarang pusing, tenang, saudara pusingnya tidak sendirian, ya. Seperti Roh Kudus menyertai kita, saudara, kepusingan saudara hari ini adalah kepusingan orang-orang yang terdahulu juga. Bahkan kepusingan saudara-saudara mahasiswa teologi. Saya dan Pak Stanley ini satu angkatan. Di tahun kedua, saya ingat kami mendapatkan teologi sistematika tentang keselamatan. Saudara, dosen yang mengajar pada waktu itu men-challenge kami dengan teologi Paulus dan Yakobus ini. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman atau perbuatan. Saudara, saya ingat betul wajah-wajah mahasiswa teologi yang masuk di kelas itu adalah wajah-wajah bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Dan saya yakin jika ada mahasiswa teologi yang masuk teologi itu masih bingung, saya kira banyak di antara kita masih bingung juga tentang hal ini. Karena itu pagi ini saya mengajak saudara untuk memahami ini secara utuh. Saya melakukan dua pendekatan, saudara-saudara. Pendekatan pertama adalah mari kita memahami konteks dari polemik ayat tentang iman dan perbuatan baik ini. Yang kedua, kita akan mengerti ini kalau kita memahami apa itu iman secara utuh. Karena bagi saya, kita seringkali saya menemukan ada terlalu banyak orang yang mengaku dirinya Kristen tetapi tidak memahami iman itu apa. Memahami iman dengan begitu dangkal. Karena itu dua hal ini, saudara-saudara, saya ajak saudara untuk melihat supaya kita melihat ini dengan lebih baik. Yang pertama terlebih dahulu, mari kita memahami konteks. Karena memahami konteks itu penting. Saudara, contoh yang saya tunjukkan di depan adalah cebong versus kampret. Saya yakin saudara tahu apa ini cebong lawan kampret, betul? Tapi saya sangat yakin bahwa 100 tahun lagi, jangankan 100 tahun saudara, saya beberapa waktu lalu mengajar katekisasi. Lalu saya kasih contoh ini, cebong lawan kampret. Saudara tahu, anak-anak katekisasi tidak tahu apa itu cebong lawan kampret. Saya sampai bingung sebingung-bingungnya saudara-saudara, padahal barusan lewat 4 tahun saudara-saudara. 3 tahun ya? 2 tahun, ya, 2 tahun. Saya bingung sebingung-bingungnya. Anak-anak SMA kita tidak tahu apa itu cebong versus kampret, saudara-saudara. Saya bukannya mau membuat
kita terpecah belah, bukan. Tetapi saya kira saudara tahu konteksnya bahwa ketika dikatakan cebong lawan kampret, ini adalah peristiwa ketegangan di mana terjadi polarisasi waktu capres pemilihan atau pemilu yang lalu, betul ya? Polarisasi ini mengakibatkan pendukung pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 begitu friksinya tajam sekali sehingga saling ejek-mengejek, namanya cebong lawan. Tetapi anak-anak SMA kita, SMP, apalagi SD nanti yang ke depan ini, ketika lihat cebong lawan kampret, pikiran mereka apa ya? Pernahkah terjadi di mana anak kodok melawan kelelawar? Betul? Ini yang saya bilang konteks. Perlu sekali memahami konteks karena ketika melihat informasi sepotong kita langsung salah paham. Saudara, ini barusan terjadi 2 tahun anak SMA, SMP, SD itu gak tahu apa itu cebong lawan kampret. Apalagi firman Tuhan yang kita baca tadi saudara-saudara. Yakobus dan surat Galatia, Roma itu ditulis saudara-saudara 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita memahami semuanya tanpa konteks? Betul? Sehingga tidak heran saudara kalau kita melihat iman dan perbuatan baik seakan-akan apa? Seakan-akan bertentangan. Padahal tulisan Yakobus itu punya konteks. Kenapa Yakobus menekankan tentang perbuatan baik? Kenapa Yakobus seakan-akan menyangkal tentang pentingnya iman? Saudara, kalau kita baca, Yakobus menuliskan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan, perhatikan itu, hanya karena iman. Kalau saudara baca, sebenarnya jawabannya tuh simple, ketahuan dari konteksnya. Makanya orang Kristen seringkali cuma ngambil ayat, comot, lalu kemudian pasang. Gak belajar ayat itu baik-baik. Kesalahan anak-anak hari ini adalah, saya sekarang kan banyak di Instagram ya, saudara. Saudara kalau lihat Instagram, wah banyak quotes, betul ya? Di grup family, keluarga saudara ada quotes yang dipasang, betul ya? Syukur saudara kalau ayat itu langsung kita paham, itu syukur banget. Tetapi kadang-kadang ayat itu cuma diambil sepotong, dipotong-potong saudara-saudara, tapi kemudian gak ada konteks, kemudian dikasih. Wah, bingung kita. Terus jemaat mengatakan, duduk Pak, jadi orang Kristen belajar firman itu susah ya? Enggak sebenarnya. Kalau Anda mencintai Tuhan, Anda akan mencintai firman-Nya. Amin. Saudara pernah jatuh cinta? Atau saudara sini gak pernah jatuh cinta? Waktu saudara pacaran, saudara akan mencari tahu apa yang menjadi pemikiran dari pasangan saudara. Amin. Atau sini saudara gak pernah tahu? Saudara akan cari tahu, bukan? Itu tandanya Anda mengasihi pasangan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan cari tahu firman-Nya. Amin. Kadang ada orang Kristen yang mengatakan begini, aduh malas belajar begitu, itu urusan mahasiswa teologi. Itu urusan hamba Tuhan, itu urusan pendeta, urusan guru Injil. Maaf, Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri, Anda ini Kristen yang bagaimana? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi firman-Nya dan mencari tahu apa maksud firman-Nya. Amin. Oke, kita kembali ke Yakobus. Ayat 14, di dalam perikop yang Yakobus taruh tulisan itu di ayat 23. Ayat 14 mengatakan begini. Apakah gunanya, kata Yakobus, jika seorang mengatakan dia punya iman, padahal dia tidak punya perbuatan. Itu kata Yakobus. Nah dari ayat ini kita mengerti bahwa terjadi sebuah kejadian pada waktu ini di mana ada orang-orang yang mengaku punya iman tetapi tidak ada perbuatannya. Makanya kita paham di dalam ayat 13 sesudahnya, Yakobus bilang kalau ada seorang saudara-saudari tidak punya pakaian, kekurangan makanan. Lalu ada di antara kamu bilang, selamat jalan gitu ya. Kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi dia tidak kasih. Itu kata Yakobus. Apa artinya itu? Yakobus kasih contoh. Itu yang kita tahu NATO, saudara-saudara ya. No action, talk only. Emang di dalam dunia ini selalu ada orang-orang yang NATO, betul? Saya ingat sekali saudara, suatu saat ada seorang anak remaja datang ngobrol sama saya. Kok aku sebel banget, bete banget. Bete kenapa? Aduh, kekristenan ya.
Sebenarnya dia ngomongnya tuh saya langsung parafrasa aja. Waktu ibadah dinyanyikan lagu kasih. Saya duduk di sebelah mama, sebelah papa. Lagunya begini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti apa? Memaafkan, gitu kan ya? Waktu dinyanyikan kasih pasti lemah lembut. Papa ngomongnya kenceng banget lemah lembut. Padahal barusan tadi malam maki mama. Bodoh kamu. Kasih pasti memaafkan. Mama kalau curhat sama aku selalu bilang, papamu itu, papamu begini, papamu begitu. Salah papamu gini. Sebagai anak, menurut saudara, anak ini melihat contoh iman? Halo? Tapi waktu nyanyi di gereja, kenceng. Betul? Saudara, bisakah iman tanpa perbuatan? Itu yang Yakobus bilang. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Itu kata Yakobus. Kenapa? Karena ada kenyataan di mana ada orang-orang yang mengaku beriman, percaya kepada Yesus, tapi pada kenyataannya adalah tidak wujud, tidak ada wujudnya. Buahnya, makanya kan ada di dalam Galatia pasal 5 dikatakan buah apa? Buah nanas, bukan. Buah roh. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Itu adalah wujud orang yang beriman. Lalu kenapa Paulus menekankan tentang iman kalau begitu? Kalau tadi kita ngomong konteks Yakobus, sekarang kita ngomong konteks Paulus. Kenapa Paulus menekankan tentang iman? Kita akan mengerti kalau kita lihat Galatia pasal 3, di mana Paulus tegur orang-orang Galatia. Kenapa? Dia bilang begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Saudara, kalau kita lihat di sini Paulus lagi curcol, curhat, lagi bete dia lagi ngomel, lagi protes sama orang Galatia. Kenapa? Karena pada saat itu di tengah-tengah jemaat Galatia ada pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa percaya Yesus atau iman pada Yesus itu nggak cukup. Nggak cukup hanya Yesus. Kamu harus melakukan serangkaian aturan-aturan hukum Taurat. Salah satunya adalah mengenai masalah sunat. Kalau kamu nggak sunat, kamu nggak bisa layak bagi Yesus. Begitu, saudara-saudara. Makanya disebut sebagai Judaizers. Itu para penafsir banyak memberi nama itu. Kenapa? Karena mereka berpaku pada aturan hukum Taurat. Ibarat hari ini, kalau doa nggak tutup mata, kamu tidak masuk sorga. Saya ingat waktu kecil. Sekolah minggu. Saudara, satu saat kami lagi acara sekolah minggu, saya duduk, lalu kemudian ayo kita berdoa. Saudara, saya langsung tutup mata. Mari kita tutup mata. Pengawas pengasuhnya semua ngomong. Dulu namanya pengasuh. Tutup mata. Waktu tutup mata, saudara, saya iseng. Yang namanya anak kecil disuruh diam, bisa gak sih? Ya ada yang bisa, ada yang gak bisa. Saya tergolong yang susah diam, saudara-saudara ya. Waktu saya tutup mata, terus kemudian pikiran saya mulai iseng. Saya mulai ngintip-ngintip, saudara. Waktu saya ngintip-ngintip, ada pengawas atau pengasuh yang langsung liatin. Kan? Gitu kan? Langsung dia deketin saya, dia sentil kuping saya. Doa tutup mata. Dosa kamu kalau gak tutup mata. Langsung saya tutup mata, saudara-saudara. Karena barusan disentil. Setelah berapa tahun sesudahnya baru saya sadar. Kenapa pengasuh saya gak tutup mata ya? Saudara tahu itulah alasannya kenapa saya lebih suka nonton Doraemon daripada pergi sekolah minggu. Karena kadang-kadang tradisi gereja atau tradisi kekristenan kita mengikat kita dengan aturan-aturan yang kalau dipikir-pikir sebenarnya membuat kita tidak paham apa itu Injil. Aturan-aturan ini terlalu kaku
Yang mengharuskan orang harus melakukan A, B, C, dan D. Tetapi kehilangan semangat serupa Kristus. Saya sekali lagi bukan bilang berarti kita harus tidak ada aturan. Bukan. Saudara lihat tadi Yakobus ngomong ya. Iman dan sama halnya dengan Paulus. Mengapa Paulus menekankan tentang iman ini? Karena Paulus bilang tidak seorang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya adalah kamu tidak bisa dibenarkan hanya karena kamu berharap pada kesalehan-kesalehan yang kau tunjukkan pada orang. Hanya berpikir bahwa karena saya bersunat, saya ini masuk surga. Saya bersunat, saya ini umat Allah. Paulus bilang, sorry itu saya, no. Bukan karena sunat kamu merasa kamu jadi umat Allah, bukan. Bukan karena hari ini kamu pakai kalung salib kamu jadi umat Allah, sorry, kata Paulus. Kalau hari ini Paulus bilang, sorry, bukan karena kamu ke gereja, kamu lalu mengatakan, oh saya umat Allah. Bukan, kata Paulus. Hanya karena KTP saya Kristen, saya mengatakan saya umat Allah. Sorry, kata Paulus. Bukan itu. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Jadi iman dan perbuatan itu adalah dua sisi mata uang. Sehingga untuk membereskan polemik antara Paulus dan Yakobus, mereka sebenarnya nggak berantem. Mereka hanya berbeda perspektif. Saudara bisa melihat? Saudara bisa melihatnya? Jadi kalau ada yang bilang, oh ini berantem, ajaran Kristen ini kontradiksi, keliru. Orang yang gak belajar konteks akan ngomong ngawur. Ya, itu yang pertama. Saudara, sudah panas otaknya? Gak panas ya? Ruangannya dingin saudara ya. Yang kedua, kita akan melihat iman itu dengan lebih utuh. Waktu saya sampai jam 10, bukan? Oh enggak, bercanda. Memahami iman secara utuh. Ini yang saya bilang penting kita bahas ini. Karena seringkali kita mendegradasikan arti kata iman. Kita berpikir bahwa saya percaya Yesus itu Tuhan. Oh saya beriman pada Yesus. Kata siapa? Saya ulang. Waktu kita berpikir saya percaya pada Yesus, maka saya itu adalah orang Kristen. Kata siapa? Saya seringkali berjumpa dengan orang-orang Kristen yang punya tradisi kekristenan dari kecil. Waktu saya tanya iman itu apa sih? Mereka akan jawabnya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Oke, itu Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya tanya, artinya apa kalau gitu? Bingung saudara. Itulah kekristenan yang hanya sekadar textbook, yang hanya menghafal, tapi tidak memahami apa itu iman. Yang berpikir bahwa iman itu hanya sekadar percaya sambil nangis-nangis bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan membereskan hutang-hutang saya. Kita berpikir iman itu adalah percaya pada Yesus sambil nangis-nangis kalau perlu bulu kuduk kita berdiri. Sambil percaya bahwa Yesus akan melakukan mujizat buat kita. Mohon maaf, itu hanya sebagian kecil. Dan itu menurut saya bukan iman yang seutuhnya. Saya kasih saudara satu kisah. Dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16. Kisah tentang, kalau saudara baca judulnya adalah anak-anak Skewa. Apa itu anak-anak Skewa? Begini ceritanya. Di ayat 13 dikatakan ada beberapa tukang jampi yang berusaha menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Lalu mereka ngomongnya begini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Siapa yang melakukan itu? 7 orang anak seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Yang melakukannya adalah anak imam. Saudara, kalau anak imam gedenya di mana? Sinagog. Kalau hari ini anak imam ini siapa? Anak majelis, oke? Anak penatua, aktivis, anak hamba Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ketemu orang kerasukan setan, lalu kemudian ngomongnya apa? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh pendetaku. Apa yang terjadi? Roh jahat itu bilang, Yesus aku tahu, Paulus aku ketahui. Kamu siapa? Dihabisin saudara-saudara sampai mereka lari telanjang dan luka-luka.
Kenapa kisah ini saya kasih tahu? Karena kisah ini merefleksikan begitu banyak orang Kristen yang mengaku percaya pada Yesus, tapi hanya tahu Yesus itu Tuhan. Hanya sebatas tahu, oh Yesus itu Tuhan. Oh iya, Yesus Tuhan. Amin, amin. Yang lain? Iya, yang lain Tuhannya sama aja. Bagaimana mungkin saudara? Begitu saudara. Hari ini orang kekristenan kita didangkalkan begitu luar biasa. Hanya sekadar cuman pikir gini, oh Yesus Tuhan, iya amin. Lalu kalau kita udah nangis-nangis, itu artinya iman kita kuat. Keliru saudara. Kalau terjadi mujizat pada kita, oh berarti iman kita sejati. Keliru. Keliru. Kalau kita mengukur iman hanya berdasarkan pengetahuan bahwa Yesus itu Tuhan, keliru luar biasa. Bahkan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang domba dan kambing. Yesus bilang pada akhir zaman akan dipisahkan antara domba dan kambing. Lalu kemudian apa kata kambing-kambing itu? Tuhan, aku melakukan mujizat, memberitakan namamu, berdoa pada Yesus. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Jangan puas pada kekristenan yang hanya sekadar percaya atau mungkin lebih tepatnya tahu Yesus Tuhan, yakin nangis-nangis Yesus Tuhan. Tapi maaf, Yesus bilang aku nggak kenal kamu. Apa sih iman? Dalam teologi reform, saya suka definisi ini. Dikenal 3 aspek iman, yaitu notitia, assensus, dan fiducia. Apa itu notitia? Notitia itu kita tahu dulu. Iman itu tidak akan benar kalau pengetahuannya ngawur. Saya ulang ya. Iman itu tidak akan benar kalau pengetahuannya ngawur. Kita mesti tahu dulu Yesus Tuhan. Kenapa kamu tahu yakin Yesus Tuhan? Jadi ada setelah notitia, assensus. Assensus itu apa? Sebuah konviksi, keyakinan. Yakin Yesus Tuhan. Oh iya, yakin Yesus Tuhan. Pertanyaannya gini, yakin kok tahu dari mana? Ya kata pendeta begitu. Aduh. Orang Kristen harus cari benar, harus cari tahu. Saya selalu bilang pada anak muda begini. Anak-anak muda. Kalau kamu belum yakin Yesus Tuhan, jangan baptis. Saya challenge anak-anak muda di gereja waktu katekisasi. Kalau kamu nggak yakin Yesus Tuhan, jangan baptis. Maaf, saya tidak ingin kamu membeo iman Kristen. Itu pertama. Jadi notitia dan assensus, kalau saudara beriman itu cuman percaya Yesus Tuhan, tapi kemudian tidak cuman hanya sampai pada titik itu. Sorry, iman itu belum lengkap. Iman itu ada notitia, ada assensus atau approval bahwa saya yakin Yesus Tuhan, saya yakin, saya percaya kepada Yesus, ada fidusianya. Apa itu fidusia? Fidusia itu adalah digambar ini saudara trust. What is trust? Trust itu adalah begini. Saudara kalau tidur, adakah dari antara saudara yang taruh kepala saudara khawatir ini bantal nggak benar-benar tahan kepala saya? Ada? Adakah dari saudara yang tidur, saudara merasa ini tempat tidur bakal hancur, saya nggak jadi tidur? Saudara duduk sekarang di sofa, di kursi, dimanapun, saudara duduk dengan sebuah keyakinan, trust bahwa kursi ini akan topang saya, betul nggak? Karena saudara tahu, saudara menaruh kepercayaan, percayakan hidup saudara pada kursi yang saudara lagi duduk. Artinya ketika saudara beriman pada Yesus, saudara percayakan hidup saudara kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan, ketika kamu punya musuh, ampuni musuhmu. Saudara percayakan hidup saudara pada Yesus dan perkataannya, maka saudara harus mengampuni musuhmu dan berdoa. Mengasihi musuhmu. Gak bisa Pak, gak bisa. Pasti kalau saya ampuni musuh saya, nanti saya di ini lagi. Saudara gak percaya pada Yesus kalau gitu. Bisa paham saudara? Waktu Tuhan mengatakan, tinggalkan segala sesuatu dan ikutlah aku. Itu percaya pada Yesus artinya apa? Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan mau pada kita. Itu namanya fiducia. Trust your life into God's hand. Percayakan hidupmu pada hati Tuhan. Ketika Tuhan merindukan supaya kita mengalami pertobatan, lakukan itu. Percayalah bahwa itulah yang benar. Amin.
Amin. Waktu Tuhan memberikan keteladanan pada kita tentang yang namanya kerendahan hati, lakukanlah itu. Percayalah bahwa kerendahan hati itu adalah jalan serupa Kristus yang saya harus ikuti. Saya bilang tantangan kedua pada anak-anak remaja di gereja waktu katekisasi. 1, kalau kamu tidak yakin Yesus Tuhan, gak usah baptis, jangan nambah-nambahin jumlah orang Kristen yang asal baptis. Saya gak suka. Yang kedua, kalau kamu gak siap bertobat, gak usah baptis. Fidusia. Kalau kamu gak siap tinggalkan dosa-dosamu, gak usah baptis. Gak usah, nanti aja, gak apa-apa. Gereja tidak butuh jumlah member gereja yang dibaptis jadi anggota gereja, tapi kemudian nanti berantakan. Yesus bilang barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak. Iman yang sejati itu harus sampai pada keputusan hidup dan perubahan hidup. Kenapa kita mentabrakan iman dan perbuatan? Karena kita hanya memandang iman hanya sebatas percaya, pengetahuan, dan yakin. Tapi kita tidak mampu melihat iman itu sebenarnya adalah pertobatan hidup, perubahan hidup. So, kalau hari ini saudara masih ada yang menabrakan antara iman dan perbuatan, Anda keliru. Karena perbuatan itu adalah bukti dari iman yang sejati. Pertobatan hidup, perubahan hidup itu adalah buah dari iman yang sejati pada Kristus. Menutup perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak saudara bertanya, berapa lama saya sudah mengaku beriman pada Yesus? Tapi seberapa besar perubahan hidup saya serupa Yesus? Saya ulang. Berapa lama sudah saya mengaku beriman pada Yesus? Tapi seberapa besar perubahan hidup saya serupa Yesus? Berapa lama saya sudah menjadi orang Kristen, menikah di gereja, tapi seberapa besar saya menghidupi perubahan hidup saya, iman saya itu dalam yang saya tunjukkan pada perubahan hidup. Sudah berapa besar? Berapa lama saya sudah jadi Kristen, tetapi seberapa besar perubahan pada hati saya yang tadinya keras, kemudian menjadi semakin lembut seperti Yesus. Berapa lama saya tuh datang ke gereja tiap Natal, Paskah, jadi pengurus, rajin, pelayanan. Tapi seberapa besar integritas saya itu semakin seperti Yesus. Atau saya masih suka bohong, saya masih suka ikut yang enggak, nonton yang enggak. Seberapa besar perubahan hidup saudara menunjukkan kualitas iman. Semoga firman ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, segala kegentaran, kami tahu tidak ada satu pun dari kami yang sempurna, layak untuk membanggakan diri, mengatakan Tuhan, saya sudah beriman. Kami semua belajar semakin seperti Engkau. Dan biar iman itu ditunjukkan di dalam karakter dan perubahan hidup kami. Kasih dan cinta kami padamu. Hamba-Mu selesai memberitakan firman, tetapi bekerja terus Roh Kudus dalam hati setiap kami, jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.